Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jalla anis syabihi wal masili wal kufi wan nadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shafiyyuhu wa khaliluhu wa khairatuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi thayyibin wa ashabil quril mayamin. Mata salat ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan Jumat berkah ini marilah kita senantiasa saling berwasiat dengan sesama untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syari'iyah dan disandarkan pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba dunya halalan istighfafan anil mas'alah wa sa'yan ala ahlihi wa ta'atufan ala jarihi jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Wa man talaba dunya halalan muqasiran fi laqi Allah wa huwa ala qadban." Barang siapa mencari kehidupan dunia dengan jalan halal karena niat menjaga kehormatannya dari suatu masalah dan niat usaha menafkahi keluarganya, menyantuni tetangganya yang kekurangan, maka kelak ia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan di malam purnama. Dan barang siapa mencari dunia dengan jalan halal, namun karena niat menumpuk-numpuknya, maka kelak ia akan bertemu dengan Allah dengan kondisi dibenci olehnya. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi orang yang bekerja, yaitu agar ia meniatkan diri untuk mencari rezeki yang halal. Meski demikian, kita tidak boleh lupa agar membagusi niat bahwa kerjanya tersebut adalah semata untuk menjaga kehormatan diri dan agamanya, menafkahi keluarganya dari hasil kerja yang baik, serta tidak lupa untuk berderma kepada sesama. Ini semua berlaku untuk rezeki yang halal. Masih ada ancaman, yaitu bahwa bagi seseorang yang bekerja hanya karena niat menumpuk harta, maka kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dibenci oleh Allah. Barang siapa dibenci Allah Subhanahu wa taala, maka pasti neraka tempatnya kembali. Sidang Jumat hafizakumullah, Al-Kisah Nabi Daud alaihi salam suatu ketika pergi meninggalkan kerajaannya. Kemudian salah satu dari pelayannya yang dengan setia mendampinginya ditanya mengenai kisah perjalanan beliau itu. "Ya fata ma taqulu fi Dawuda?" Wahai pemuda, bagaimana pendapatmu tentang Daud? Lantas orang yang dipanggil pemuda itu menjawab, "Ni'mal abdu huwa ghairu anna fihi khoslah." Sebaik-baik hamba, dia memiliki sebuah pekerti yang belum pernah diketahui selama ini. Orang itu lalu bertanya, "Wa ma hiya?" Apa itu? Pemuda itu menjawab, "Suatu ketika ia menemukan harta. Ia memakan harta dari Baitul Mal kaum muslimin karena sebagai raja.
Ia boleh mendapatkan gaji darinya, namun ketika itu ia menerima wahyu bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang memakan dari hasil jerih payahnya sendiri, dari buah tangannya sendiri, min kaidi biadi. Selepas menerima wahyu itu, beliau bersegera beranjak menuju mihrab tempat ia bersujud, sembari menangis terseduh, sembari merenung dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, alimni sun'atun a'maluha biyadiyya tugnini biha an baiti malil muslimin. Wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sebuah pekerti yang bisa aku kerjakan dengan tanganku dan mampu menghindarkan aku dari harta baitul mal kaum muslimin. Lantas doa Nabiullah Daud alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya untuk membuat baju besi dan menundukkan besi. Bahkan di tangannya besi yang keras dapat menjadi bubur yang siap dibentuk sesuai keinginannya. Sejak saat itu setiap kali ia selesai melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, ia bekerja membuat baju besi lalu dijualnya ke pasar hasilnya. Ia pergunakan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Kisah Daud ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat As-Saba ayat 10-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibalu awwi bima huwa tayru wa alanna lahul hadid." Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Anikma sabiqati wa qadir fis sardi wa'malu sholiha inni bima ta'maluna basir. Yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah kebajikan, sungguh aku maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80 Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengisahkan tentang pekerjaan Nabi Daud alaihissalam dengan firman-Nya, wa 'allamnahu sanata labusin lakum lituhsinakum mim ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dari peperangan. Sudahkah kamu bersyukur kepada Allah? Gambaran dari kisah ini menjadi penjelas bagi tema khutbah di Jumat Mubarakah ini, yaitu hendaknya kita berburu rezeki yang halal. Jangan hanya yang halal, tapi yang lebih menyelamatkan. Jangan sekedar yang menyelamatkan, tapi juga harus membawa manfaat untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Apalah artinya rezeki yang halal jika tidak menyelamatkan diri kita di dunia dan di akhirat? Apalah artinya rezeki yang halal jika tidak mampu membawa manfaat? Sungguh sebaik-baik diri seorang hamba adalah yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik hamba di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat buat sesamanya. Demikian itu merupakan teladan dari Nabi, maka sebagai umatnya hendaknya kita meneladani kisah-kisah mulia di atas supaya kita tercatat sebagai sebaik-baiknya hamba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wangtahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna anhum ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasaraddin wa akhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'anal bala wal waba waz zalazil wal mihana wa su'al fitnah wal mihana ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha